Qin Yichan melirik Apollo, Dewa Cahaya. Tanpa diduga, belum lagi, otak orang ini sangat mudah digunakan. Dia bisa memikirkan apa yang akan dia katakan. Tapi sayangnya, otaknya sepertinya berada di tempat yang salah. Apakah ada gunanya bagi Qin Yichan untuk memfitnahnya? Tidak semuanya. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Qin Yichan sekarang adalah menjelaskan situasinya kepada Zeus. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Adapun bagaimana Zeus menanganinya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Yichan telah sepenuhnya merasakan perbedaan antara dewa utama dan dewa liar di Olympus ini. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Dia hanya menaklukkan 1 atau 2 bidang bintang. Dan ini hanya hal biasa bagi 12 dewa utama Olympus. Dia menciptakan kuil penguasa cahaya sendiri dan memiliki banyak orang percaya. Tetapi jumlah ini bahkan tidak sedikit di depan para dewa Olympus. Terutama di kuil penguasa cahaya hari ini, kekuatan tempur yang bisa digunakan terlalu sedikit. Di antara kuil yang paling tidak pandai mengolah bawahannya, mereka dapat segera dipromosikan untuk menggantikannya setelah pemberontakan Met. Dan kavaleri putih baru ini juga terluka dalam perang. Budidaya kavaleri putih berikutnya telah dimulai. Dan Qin Yichan memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa begitu kavaleri putih saat ini jatuh, seseorang akan segera menggantikannya. Sampai kavaleri putih berkualitas berikutnya dilatih. Efisiensi semacam ini tidak ada bandingannya dengan kuil penguasa cahaya saat ini. Hilangnya tangan manusia manapun adalah kehilangan yang tidak dapat diubah bagi kuil penguasa cahaya. Begitu Lin Bai dan Li Yun jatuh, sama sekali tidak ada cara bagi kuil penguasa cahaya untuk mengisi kekosongan kekuatan dalam waktu singkat. Ini adalah kesenjangan kekuatan yang ditimbulkan oleh latar belakang. Dibandingkan dengan kuil-kuil ini, kuil penguasa cahaya Qin Yichan seperti anak yang baru lahir, dan akan membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dewasa. Qin Yichan menggelengkan kepalanya, mengabaikan provokasi Apollo, Dewa Cahaya, dan hanya membungkuk dalam-dalam kepada Zeus. Lord Zeus, Anda tahu apa yang terjadi pada saya di bidang menelan bintang awan, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Saya sedikit khawatir sekarang. Karena diakon kuil di bidang bintang awan yang menelan tidak dibunuh oleh orang luar. Tapi untuk melindungi Hongdu Hauke, dia mati. Itu berarti bahkan diakon kuil tidak bisa menimbulkan korosi. Ini digunakan dalam posisi seperti bidang bintang awan yang menelan. Tidak terlalu tidak pantas. Wajah Qin Yichan serius. Dan dia tidak berniat bercanda. Zeus mengerutkan kening. Lalu, menurutmu, apa pendapatmu tentang ini? Belum lagi Zeus, bahkan Lao Sai, yang pandai berspekulasi tentang arti penguasa cahaya, bingung setelah melihat situasi seperti itu. Dia memandang Qin Yichan dan berpikir lama, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikhawatirkan oleh penguasa cahaya? Zeus juga tidak mengerti, tetapi memandang Qin Yichan dengan penuh harap. Setelah beberapa kontak ini, pandangan Zeus tentang Qin Yichan telah berubah secara dramatis. Apa yang dikatakan Qin Yichan, Zeus tertarik untuk mempertimbangkan dan mengadopsinya. Sekarang Qin Yichan ada di sini lagi secara pribadi, jelas bukan hal yang baik untuk memasak. Qin Yichan membungkuk dalam-dalam kepada Zeus. Apa yang saya katakan selanjutnya mungkin agak berlebihan. Mohon maafkan saya, Lord Zeus. Saya pikir metode ini hanyalah kedok untuk tujuan mereka yang sebenarnya. Dan bahkan pertempuran saat ini hanyalah kedok. Orang-orang ini mungkin merencanakan lebih banyak dan lebih besar dari yang kita duga. Qin Yichan membuat beberapa kesimpulan dan kemudian memandang Zeus. Kesimpulannya adalah bahwa semua bidang bintang harus diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan bahwa orang-orang di bidang bintang belum terinfeksi dengan metode ini. Jika tidak, ini adalah pertanda kematian Olympus. Bobot kata-kata ini terlalu berat. Bahkan Zeus tidak mengatakan beberapa kata lagi. Wajahnya serius. Feng, analisismu sangat masuk akal. Tetapi masalah ini terlalu rumit. Aku butuh lebih banyak bukti yang bisa aku hasilkan. Jika itu hanya kesimpulan, aku tidak yakin. Qin Yichan menundukkan kepalanya tanpa daya. Memang, ini hanya kesimpulan. Saya tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan pernyataan saya. Dan tidak ada cara bagi Lord Zeus untuk mengambil keputusan untuk memulai proses penyelidikan ini. Tetapi kata-kata saya telah dikirimkan kepada Anda hari ini. Dan saya meminta Lord Zeus untuk mempertimbangkannya sendiri. Saya telah melakukan yang terbaik dan memiliki hati nurani yang bersih tentang cara para menteri saya. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan membungkuk dalam-dalam kepada Zeus sebelum berbalik dan meninggalkan aula. Hanya melihat langit yang luas, Qin Yichan menutup matanya. Dalam persepsinya, ada banyak orang di bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Selama keputusan dibuat salah, hidup dan mati orang-orang ini berada di luar kendali mereka sendiri. Setelah waktu yang lama, Qin Yichan membuka matanya dan menatap langit biru. Siapa yang bisa menyelamatkan orang dalam satu pikiran? Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Qin Yichan langsung berteleportasi kembali ke aula utama cahaya di Olympus. Jika Zeus tidak dapat membuat pilihan seperti itu, Qin Yichan tidak dapat menahannya.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan para pengikutnya berhati-hati. Sekarang Qin Yichen tidak memiliki kemampuan untuk membantu dunia, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia memerintahkan orang percaya untuk tidak memasuki tempat asing dengan santai. Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening. Metode erosi ini tampaknya memiliki musuh alami. Pejuang. Senjata itu tidak memiliki tubuh fisik, hanya jiwa yang ada. Yang berarti selama tim yang dibentuk dengan senjata itu dapat menjelajahi medan bintang dengan tidak hati-hati. Jika pihak lain berkembang sesuai dengan ide Qin Yichen, maka ketika Olympus sibuk dengan urusannya sendiri, dia dapat membuka bidang bintang. Atau dia dapat memilih untuk melayani Zeus dengan imbalan keuntungan. Apakah Lin Yu masih di bidang penempaan bintang? Aku akan segera menemukannya. Dengan tujuan dalam pikiran, Qin Yichen segera berangkat. Kepergian yang menentukan seperti itu membuat Athena, Dewi Kebijaksanaan, malu untuk sementara waktu. Kecantikan yang begitu besar dan halus telah dicuci dengan sia-sia, namun masih tidak bisa merayunya. Sudah berapa lama sejak aku kembali? Entah aku pergi ke Zeus atau menyelinap ke tempat asing, dan aku tidak pernah melihat matanya. Athena sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Jika Feng ingin mengerti, datanglah ke pelipisku untuk meminta maaf. Meninggalkan kalimat ini dengan kejam, Athena menghilang tanpa jejak, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk mengambil selimut Qin Yichen yang membungkusnya. Dalam kehampaan, seorang pria berlumuran darah, mencengkeram bahunya yang telah diledakkan oleh pedang terbang, mengatupkan giginya. Benda ini, aku harus membunuhnya lain kali aku bertemu. Meskipun dia dalam keadaan malu saat ini, hatinya tidak hilang sama sekali. Tetapi semangat juangnya tinggi. Beraninya kau bertindak bodoh di depanku, mencari kesempatan untuk memberiku pukulan fatal. Oh, jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku akan kehilangan nyawaku kali ini. Menjadi sangat ceroboh karena saya tidak. Hari-hari lawan membuat saya sangat santai sehingga saya bahkan tidak memperhatikan niatnya.